Persoalan ini sudah dibahas tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga sudah dibahas di tingkat kementerian. Nah, ada dari kemarin, ada dari Komisi Persaingan Usaha, ada dugaan soal keterlibatan kartel soal tiket ini. Halo, Banyak Batang Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 11 Juni 2024. Nah, ada beberapa berita yang terhot nih dan isu-isu yang hot sepanjang hari ini di Batam. Nah, salah satu isu yang paling hot yang sedang kami bahas ya, mengenai soal isu harga tiket Batam Singapura. Nah, persoalan ini mungkin sudah hampir beberapa tahun ini ya, dialami oleh para pelaku pariwisata dan juga para wisman bahwa harga tiketnya makin tinggi. Nah, tentunya hal ini mengganggu kunjungan wisatawan ke Batam. Nah, persoalan ini sudah dibahas tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga sudah dibahas di tingkat kementerian. Nah, ada dari kemarin, ada dari Komisi Persaingan Usaha, ada dugaan soal keterlibatan kartel soal tiket ini, dan ini juga lagi dibahas dan digodok di kementerian. Nah, dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Pak Guntur, menyampaikan berharap ada solusi cepat atas harga tiket ini, sehingga tidak mempengaruhi pariwisata Batam maupun Kepri. Nah, jika memang harga tiket ini kembali turun kayak dulu lagi ya, 400.000 PP, mungkin jumlah wisman yang datang ke Batam jauh lebih banyak lagi atau datang ke Kepri jauh lebih banyak lagi. Sehingga mungkin 2 juta kunjungan ke Batam bisa terlaksana itu. Tapi kalau saat ini mungkin agak susah karena dengan harga tiket seperti itu banyak yang mengeluh. Belum lagi dengan soal tarif VOE yang masih diberlakukan ya. Sehingga masih beberapa wisman yang terkena tarif kadang-kadang berpikir-pikir datang ke Batam. Nah, kita harap problem-problem pariwisata ini bisa segera selesai dan clear sehingga tidak ada lagi permasalahan pariwisata dan bisa meningkatkan kunjungan ke Batam. Nah, selain berita soal pariwisata, isu pariwisata yang sedang ramai dibahas masyarakat Batam, mulai tiketnya yang mahal, lalu juga ada mengenai PPDB, hari pertama PPDB. Di hari pertama ini ada banyak keluhan ya dari masyarakat, dari orang tua. Yang pertama itu mengenai lupa password. Nah, ini nih. Ini keluhan yang paling banyak, keaduan ke posko PPDB. Beberapa orang tua ini lupa password akun anaknya sehingga tidak bisa mendaftar hari ini, harus mengadu ke posko PPDB. Selain lupa password, ada yang kebingungan. Nah, bingung mungkin prosedur, tahapan proses PPDB-nya. Sebenarnya dari yang saya lihat, kami lihat dan kami pantau, prosedurnya itu sudah dibuat sesimpel mungkin. Mungkin ada yang masih belum paham dan mengerti ya bagaimana proses PPDB itu. Namun, sudah adanya posko ini sehingga masyarakat bisa langsung bertanya. Sebagai informasi tambahan, ada sebanyak 5.550 akun yang terdaftar di PPDB hari pertama jalur zonasi. Lalu mengenai ini ya, mungkin pengumuman kelulusan SMA, SMK sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Nah, dengan kelulusan ini ada permintaan penambahan permintaan SKCK dan kartu kuning meningkat. Nah, tentu kita mungkin ada beberapa adik-adik ini yang mungkin tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin ke ke universitas. Mereka memilih bekerja, mereka langsung mengurus kartu kuning dan surat kelakuan baik di kepolisian, dan permintaannya trennya naik. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman atau adik-adik yang sedang mengurus bisa dapat kerja cepatnya dan bisa dapat gaji ya. Lalu juga ada nih, para pekerja akan menggelar aksi Rabu ini dan tuntutan mereka adalah tolak tapera. Wah, ini saya sebagai pekerja juga nih, tapera mengurangi gaji karena mengurangi gaji berapa persen dari yang saya harus terima. Tolak tapera. Lalu juga ada
Pengedar uang palsu Singapura 400 lembar divonis 2,5 tahun penjara. Lalu dari Pengadilan Negeri Agama itu mencatat 707 kasus perceraian di Batam. Wah, banyak ya. Ini cukup banyak, makin kemarin itu tahun lalu itu ada sekitar 1000-an kasus, dan hari ini sudah sampai bulan ini sudah 707 kasus perceraian. Nah, karena tingginya angka perceraian ini, makanya bimbingan pranikah ini sangat penting untuk menekan angka perceraian. Kita berharap tidak ada lagi yang bercerai ataupun berpisah suami istri. Ya, kita berharap suami istri bisa mencari solusi-solusi terbaik atas permasalahan mereka dalam pernikahan. Lalu kebutuhan welder tinggi, Disnaker dorong perusahaan gelar pelatihan. Dan terakhir, calon embarkasi Batam yang meninggal di Tanah Suci bertambah jadi 4 orang. Sejauh ini sudah 4 orang yang meninggal di Tanah Suci dari embarkasi Batam. Kita berharap tidak ada lagi yang meninggal dan bisa pulang kembali ke tanah air dengan selamat. Lalu juga dari Masjid Tanah Suci, pemberangkatan jemaah haji embarkasi Batam telah selesai. Nah, membaca Batam Pos, itu aja berita-berita terhot sepanjang hari ini. Mungkin para pembaca Batam Pos sudah bisa dapat memperbarui informasinya melalui batampos.co.id, juga melalui medsosnya Batam Pos di bawah ini. Mungkin nanti Ari bikin ya, Ari. Instagram, Facebook, TikTok, Threads, X, dan lain-lain. Lalu juga ada nantinya, selain itu saya juga terima kasih pada pembaca Batam Pos sudah berlangganan koran Batam Pos dan juga sudah membaca berita-berita Batam Pos melalui kanal atau laman batampos.co.id atau juga menyukai, men-share, komen di media sosialnya Batam Pos. Terima kasih pembaca Batam Pos, selamat sore dan salam redaksi.